Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu kedua sesudah Trinitatis 9 Juni 2024. Terambil dari 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 11 dan epistel dari 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 1. Diikat oleh topik atau tema Tuhan menguatkan hambanya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan dipargogoi Jehovah dona posona. Sebaca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai ayat 22 adalah Orang Israel menghendaki seorang raja. Khotbah kita dari ayat 4 sampai 11. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu kedua sesudah Trinitatis 9 Juni 2024. Terambil dari 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 11. Dihubungkan dengan topik minggu, Tuhan menguatkan hambanya. Saudara, mari kita lihat sejenak hidup Samuel ini. Samuel merupakan hakim terakhir sebelum akhirnya Israel memasuki masa kerajaan. Samuel lah juga nabi yang mengurapi dua raja pertama kerajaan Israel, yaitu Raja Saul dan berikutnya nanti Raja Daud. Dalam perjalanan hidupnya selanjutnya Samuel mengangkat kedua putra-putranya bernama Yoel dan Abia menjadi hakim dan menempatkan mereka di Beersheba. Tetapi mereka ternyata tidak jujur dengan menerima suap dari satu-satu pihak yang berperkara.
Para tua-tua Israel mengantisipasi penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan kepada kedua anak-anak Samuel ini. Dan situasi inilah yang mendorong para tua-tua Israel menuntut Samuel agar sesegera mungkin memilih seorang raja untuk memerintah bangsa Israel. Dorongan para tua-tua Israel ini sangat mengesalkan hati Samuel dan menyebabkan Samuel berdebat dengan mereka dan memberi peringatan bahwa permintaan mereka itu mendapatkan seorang raja akan membawa konsekuensi negatif. Akhirnya, setelah diberi petunjuk oleh Tuhan Allah, Samuel menerima tuntutan mereka dan mengurapi Saul menjadi raja pertama Israel. Setelah mengurapi Saul menjadi raja, Samuel meminta pensiun dari jabatan hakim karena semuanya sudah diemban oleh jabatan raja. Sisa hidup Samuel dihabiskan di kota Rama, dan hanya dalam peristiwa khusus sajalah muncul kembali Samuel di depan umum, yakni membawa firman Allah untuk Saul sebagaimana pasal 13 dan pasal 15. Ketika orang Israel bersedih atas berbagai-bagai kejahatan yang jatuh ke bangsa itu akibat kepemimpinan Raja Saul yang tidak berkenan di hati Tuhan, Samuel kemudian disuruh oleh Allah pergi ke Bethlehem untuk mengurapi Daud bin Isai menjadi Raja Israel kedua yang kelak menggantikan Raja Saul sebagaimana pasal 16. Nah, itulah sedikit dari kehidupan Samuel. Saudara, mari kita lihat nats khotbah kita dari 1 Samuel pasal 8 mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 11. Saudara, pada ayat 1-3 sebelum khotbah kita, ketika Samuel sudah di usia tuanya, rupa-rupanya Samuel mewariskan jabatannya sebagai hakim kepada kedua anaknya. Mereka ditempatkan di Berseba, di ujung selatan Israel. Ternyata kedua anaknya ini tidak melakukan tugasnya menurut teladan ayahnya. Mereka tidak lurus dalam pekerjaan, dalam mengadili orang Israel, tetapi membelokkan hukum berdasarkan hadiah, upah yang mereka terima dari satu pihak. Dalam bahasa sekarang, mereka menerima suap, dan praktik seperti ini sangat-sangat dilarang oleh Tuhan sebagaimana disuarakan oleh para nabi. Amos pasal 5 ayat 12, juga Yesaya pasal 5 ayat 23 sangat-sangat melarang suap. Pada ayat 4 sampai 5, para tua-tua Israel yakni kepala-kepala suku-suku Israel mendatangi Samuel di Rama dan memberi masukan atau usul karena Samuel sudah tua, tidak lama lagi akan berhenti menghakimi Israel, dan anak-anaknya yang dua itu membelokkan hukum sehingga tidak dapat lagi mereka terima. Maka oleh karena itu mereka meminta Samuel agar mengangkat seorang raja yang mampu memimpin mereka di masa depan, khususnya menghadapi berbagai-bagai ancaman tantangan dunia sekitar mereka. Mereka membuat syarat bahwa raja yang mereka inginkan adalah yang seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Ini syaratnya, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Contoh misalnya Edom, Moab, Ammon. Mereka tidak sadar atau sengaja melupakan bahwa bangsa Israel itu suatu bangsa istimewa yang langsung dipimpin, dikuasai, diperintah oleh Tuhan lewat para imam, para nabi, para hakim-hakim. Pada ayat 6-9, permintaan tua-tua ini sangat-sangat menyebalkan hati Samuel. Sebab Samuel menganggap usul itu sebagai pernyataan ketidakpercayaan mereka pada diri Samuel sendiri. Tetapi dalam duanya, Tuhan memberitahu kepada Samuel bahwa bukannya hanya Samuel saja yang ditolak, tetapi Tuhan sendirilah yang ditolak oleh bangsa ini. Dan penolakan seperti ini bukan hanya kali ini saja, tetapi sudah sejak keluar dari Mesir. Sejarah mereka penuh dengan pendurhakaan terhadap Tuhan. Dan Tuhan pun tidak melarang lagi Samuel mengangkat seorang raja. Malahan justru berbuat sesuai keinginan mereka. 2 kali ditulis di sini. Dengarkanlah perkataan mereka.
Selain itu Tuhan berpesan agar berlaku aturan raja, yakni dengan diangkatnya seorang raja mereka akan kehilangan kemerdekaan. Raja berhak mengambilnya. Kemudian pada ayat 10 sampai 11, sesuai perintah Tuhan, dengan panjang lebar Samuel menguraikan aturan raja yang sudah biasa saat itu di tengah-tengah bangsa-bangsa yang nanti menjadi beban bagi bangsa Israel sendiri juga. Anak-anak mereka, yakni para pemuda, akan dijadikan tentara raja dan dipaksa bekerja. Perempuan-perempuan, anak-anak gadis akan dipaksa bekerja di dapur istana. Dari hasil tanah juga, 1/10 dituntut raja untuk diberi kepada pegawai. Budak-budak dan hewan-hewan pun akan diambil untuk kepentingan raja. Nah, ini konsekuensinya, ini resikonya. Keadaan seperti itu akan dialami sebagai siksaan, dan mereka nantinya akan meraung-raung, akan berteriak menangis, dan Tuhan tidak akan membebaskan mereka sebagai akibat keinginan mereka itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di pada minggu kedua sesudah Trinitatis 9 Juni 2024 dari 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 11. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Tuhan menguatkan hambanya. Apa? Pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini. Pengajaran pertama, didiklah anak-anak kita agar mampu mewarisi keteladanan yang baik dari kita. Saudara, kitab ini mencatat bahwa anak-anak Samuel tidak hidup seperti Samuel sendiri. Inilah fakta yang dialami Samuel. Meski Samuel sendiri tetap hidup mengikuti Tuhan dengan segenap hati, tetapi sungguh-sungguh bertolak belakang dengan anak-anak dia sendiri. Mereka menjadi hakim yang hanya mengutamakan laba, upah, mendahulukan suap. Mereka korup dan memutarbalikkan keadilan, kebenaran demi uang. Apa arti kondisi seperti ini? Saudara, Samuel tidak sanggup mewariskan iman dan keteladanannya kepada anak-anaknya. Dan hal ini sangat-sangat tragis sekali jika hal seperti ini terjadi pada keluarga kita juga sekarang ini, Bapak Ibu. Apa yang dapat kita terapkan melihat keadaan keluarga Samuel yang seperti ini? Nah, apabila hidup perilaku pengabdian anak-anak kita berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu, maka semua hal itu adalah anugerah Tuhan semata-mata saja. Tetapi dengan mengatakan bahwa kondisi seperti itu adalah anugerah Tuhan semata-mata saja, hal itu tidak berarti kita harus meniadakan tanggung jawab kita untuk mendidik semua anak-anak kita dengan sebaik mungkin. Bukan itu artinya. Ada peran orang tua yang juga sangat-sangat menentukan kondisi atau masa depan anak-anak kita. Masa depan anak-anak kita itu, Bapak Ibu, tidak terlepas dari usaha orang tua, usaha kita untuk membentuk, mendidik, menempa perilaku anak-anak kita di masa depannya. Kita tidak mau sepenuhnya menyalahkan Samuel sebenarnya dalam khotbah ini. Tetapi dengan keadaan ini, kita belajar dari kisah tragis anak-anak Samuel ini, bahwa jika para orang tua berusaha, berupaya sepenuhnya dengan berbagai-bagai cara untuk mendidik, membimbing, dan membentuk kepribadian, sifat, karakter, dan pola hidup yang sesuai dengan pengajaran Allah kepada anak-anak kita itu, kita yakin benih firman seperti itu pasti akan membentuk diri anak-anak untuk bermoral, berakhlak, dan berhati suci di masa depannya. Dan apalagi bila para orang tua berusaha, berupaya sepenuhnya dengan segala hikmat, bijaksana, teladan yang baik, bahkan ditambah lagi dengan doa-doa dan air mata, maka kita yakin benih-benih kebaikan seperti ini pasti akan membentuk diri anak-anak yang
berkenan di hati Tuhan, di hati orang tua juga, dan juga di hati masyarakat dimanapun mereka berada. Jika orang tua sudah sungguh-sungguh mengerjakan segala yang diperlukan untuk menjadi orang tua yang baik, yang benar dan bijak itu, ini tidak akan pernah sia-sia itu Bapak Ibu, nggak pernah hilang itu. Tetapi jika ternyata akhirnya juga anak-anak masih menyimpang, maka ini menjadi duka yang besar buat kita, buat keluarga, buat Bapak Ibu. Dan semoga Tuhan menguatkan hambanya, yakni kita para orang tua, sebagaimana topik minggu kedua sesudah Trinitatis. Pengajaran kedua, jangan pernah menolak Tuhan dalam hidup kita, hidupmu. Saudara, pada ayat 5 dituliskan, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami. Apa yang kita temukan dalam ucapan para tua-tua itu. Saudara, kalimat itu sangat-sangat menjengkelkan hati Samuel sendiri. Sebagaimana pada ayat 6, perkataan itu mengesalkan Samuel. Nah, ditulis di situ seperti itu. Kenapa menjengkelkan, mengesalkan hati Samuel? Kenapa? Karena permintaan mereka jelas-jelas sangat menolak kehadiran Samuel. Melihat usia Samuel yang sudah tua. Dan yang paling fatal adalah bahwa usul dan permintaan para tua-tua, tokoh-tokoh itu sudah menolak kepemimpinan Tuhan. Itu yang paling fatal. Mereka selama ini sudah dipimpin oleh Tuhan lewat para hakim, imam-imam, dan lewi. Sekarang mereka menunjukkan sikap anti terhadap Tuhan. Mereka berpikir bahwa kepemimpinan orang yang sudah tua seperti Samuel tidak akan mampu lagi memberi keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan buat mereka. Mereka menolak Tuhan karena Tuhan yang mereka percayai selama ini sekarang sudah disangsikan kekuasaannya, kekuatannya dalam memimpin, dalam memberi berkat-berkat bagi mereka. Itu sebabnya mereka selama ini sering sekali beralih ke penyembahan berhala-berhala, ilah-ilah lain. Oh Bapak Ibu, ini fatal sekali. Otoritas Allah ditolak, kewibawaan pemimpin mereka, yakni Samuel, disangsikan karena usianya sudah tua, sudah ujur, atau kesehatannya yang sudah mulai menurun menurut penilaian mereka. Jika mereka menolak Tuhan saat ini Bapak Ibu, ini berarti bahwa mereka harus pindah kepada ilah-ilah yang lain, yang menggantikan posisi Allah itu, yang mereka anggap lebih baik dan lebih mampu memberi berkat-berkat buat mereka. Dengan meminta seorang raja, itu pun tidak lepas dari keinginan agar mereka bebas, lepas dari ikatan otoritas Allah. Mereka menolak Samuel saat di usia tua. Apakah Samuel pernah rupanya bersalah? Atau kurang kekuatannya? Atau menurun kemampuannya memimpin mereka? Oh, tidak pernah itu Bapak Ibu. Tidak pernah. Baca 1 Samuel pasal 12 ayat 3-5. Samuel pernah menantang para tua-tua itu dengan mengatakan, ayat 3, lembu siapa yang telah kuambil? Keledai siapa yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapa yang pernah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapa telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu kalau itu ada. Ayat 4, jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Meski udah uzur, udah tua, Samuel bersih secara moral, mental. Oh Bapak Ibu, penolakan Israel terhadap peranan Tuhan dan kehadiran para pemimpin berdasarkan usia ternyata juga menjadi sikap manusia sampai sekarang ini toh. Sikap seperti itu ada pada kita saat-saat sekarang ini. Manusia lebih mengandalkan kekuasaan dan kebesaran manusiawi daripada mengandalkan Tuhan sendiri. Banyak orang berpikir bahwa kekuasaan manusia lebih menjamin hidup mereka dan masa depan mereka. Mereka berpikir tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari Samuel yang sudah tua itu, yang sudah uzur itu. Mendingan dia diganti aja. Oh Bapak Ibu dan saudara-saudara, jaminan hidup sejati dari suatu bangsa, suatu negara itu bukan datang dari manusia. Sehebat apapun pemimpin atau manusia itu, tetapi datang dari Tuhan sendiri.
diri, Bapak Ibu. Keberhasilan seorang pemimpin bukan tergantung kepada kehebatannya, ilmu yang disandangnya, tetapi tergantung kepada Tuhan. Keberhasilan seorang pemimpin bukan tergantung kepada usianya. Apakah sudah terlalu tua seperti Samuel dalam khotbah ini? Atau sebaliknya, apakah masih terlalu muda seperti Daud yang saat diurapi Tuhan masih ingusan menurut penilaian abang-abangnya? Oh, tidak tergantung kepada itu semuanya, Bapak Ibu. Makanya pemazmur berkata pada Mazmur 146 ayat 3, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Jangan ke situ percayanya. Oh saudara, alangkah baiknya apabila kita saat ini Bapak Ibu mendoakan para pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah bangsa dan negara kita yang masih aktif dan yang akan dilantik nanti bulan Oktober, agar menjadi pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Semoga Tuhan menguatkan hambanya, sebagaimana topik minggu kedua sesudah Trinitatis 9 Juni 2024. Pengajaran ketiga, jangan meminta kepada Tuhan didorong rasa iri dan cemburu. Saudara, pada ayat 5 akhir ditulis, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Oh saudara, apa yang dimaksudkan dengan kalimat itu? Seperti bangsa-bangsa lain. Mengapa mereka harus meminta seorang raja? Mengapa tidak meminta seorang hakim yang lain untuk menggantikan Samuel saja, agar melalui dan lewat hakim baru nanti Tuhan tetap memerintah Israel? Mengapa harus seorang raja? Mengapa harus ada raja, Bapak Ibu? Saudara, alasan mereka meminta raja karena orang Israel tertarik dengan gaya hidup bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Bagi bangsa lain, struktur pemerintahan lengkap semuanya, mulai dari paling rendah hingga paling tertinggi, yakni raja, sebagaimana dimiliki oleh bangsa Edom, Moab, dan Amon yang saat itu dekat dengan mereka. Padahal bangsa Israel sendiri saat para tua-tua mengusulkan raja ini, yang ada hanya hakim satu-satunya selain imam dan para Lewi di bait Allah. Nah, inilah yang mereka perbandingkan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Motivasi dari permintaan mereka meminta raja karena melihat bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Oh, mereka iri, mereka cemburu. Kok kami nggak ada raja? Orang lain semua ada rajanya masing-masing. Oh Bapak Ibu, motivasi yang mereka sampaikan ini sangat-sangat jelek sekali. Mereka meminta sesuatu itu karena iri, cemburu pada bangsa-bangsa lain itu atau orang lain itu. Orang lain kok bisa hebat, saya kok nggak sehebat mereka, kata orang. Mereka membanding-bandingkan diri mereka dengan orang-orang lain. Yang lain kok bisa maju, kok bisa hebat, bisa terkenal, kok bisa, saya nggak bisa, kata sebagian orang. Oh, keadaan seperti itu, atau ucapan-ucapan, atau pemikiran-pemikiran seperti itu banyak sekali terjadi saat ini, Bapak Ibu. Banyak sekali. Oh, hati-hatilah dengan motif-motif yang jelek seperti itu. Tidak salah memiliki keinginan menjadi orang hebat, toh, menjadi orang yang terkenal, tidak salah. Tidak salah memiliki keinginan menjadi orang maju, berkembang dalam banyak hal seperti orang lain sana. Tidak salah. Semua keinginan untuk maju dan berkembang, untuk menjadi hebat, itu perlu diminta, dimohon kepada Tuhan. Tetapi jangan permintaan-permintaan atau doa-doa yang kita panjatkan atau yang kita sampaikan, keinginan-keinginan atau kerinduan-kerinduan itu dilatar belakangi karena ada unsur-unsur iri hati, cemburu, kedengkian. Jangan gara-gara itu, Bapak Ibu. Semua itu menunjukkan hati yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak berserah dirian kepada Tuhan. Ada motif-motif yang menyalahkan Tuhan di sana. Bahkan menilai Tuhan itu tidak adil, tidak kasih lagi kepada kita. Oh, hindarkan Bapak Ibu hal-hal seperti itu. Tidak usah iri pun, sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Amin Bapak Ibu. Semuanya Tuhan sudah persiapkan yang terbaik bagi kita. Semoga Tuhan menguatkan hambanya, yakni kita sendiri, agar kita mendapatkan apa saja yang kita rindu-rindukan, sebagaimana topik minggu kedua sesudah Trinitatis ini.
Pengajaran keempat, jangan paksakan kehendakmu kepada Tuhan. Hasilnya jelek, saudara. Untuk memenuhi keinginan para tua-tua yang meminta raja, maka Tuhan pun membuat atau memberi syarat-syarat seperti syarat raja yang ada pada bangsa-bangsa lain, sebagaimana disampaikan Samuel pada ayat 11 hingga ayat 18. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakan berlari di depan kereta dan kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan menuai hasil bagi sang raja. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur masak, juru rempah, juru makanan. Dari ladang, dari kebun anggurmu, dari kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik untuk raja dan pegawainya. Raja juga akan mengambil budak-budak dan semua jenis ternak. Dan pada ayat 17, Samuel mengatakan, kamu sendiri akan diambil oleh rajamu yang kamu pilih itu menjadi budaknya, sehingga kamu akan berteriak. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Ini yang disampaikan oleh Samuel kepada para tua-tua itu. Saudara, apa reaksi mereka mendengar penjelasan Samuel akan adanya risiko atas pilihan mereka meminta raja itu? Nah, bangsa itu menolak mendengar perkataan Samuel, Bapak Ibu. Mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Wah, apa arti jawaban mereka itu, Bapak Ibu? Mereka mau mengatakan, jangan terlalu banyak bicaramu, Samuel. Unak pagudaku hatam, Samuel. Yang penting raja, titik. Nah, itu artinya itu, Bapak Ibu. Saudara, inilah resiko kalau kita memaksakan kehendak atau keinginan-keinginan kita dan menolak kehendak dan rencana Tuhan bagi kita. Ini fatal sekali itu. Mungkin saja keinginan-keinginan duniawi kita itu akan terpenuhi. Bisa terpenuhi. Bisa terrealisir nantinya. Tetapi bisa saja berbuahkan hal-hal yang sangat bertentangan dengan keselamatan, bertentangan dengan damai sejahtera kita. Bisa saja pada akhirnya berujung pada teriakan seperti bangsa ini. Bisa saja menyebabkan tangisan, keluhan, dan bahkan penyesalan pada akhirnya. Kalau kehendak kita itu kita paksakan harus terjadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita renungkan khotbah ini. Maukah kita dituntun oleh Tuhan dalam menjalani hidup kita yang penuh dengan pilihan-pilihan ini? Maukah kita berserah kepada bimbingan dan arahan Tuhan? Dan itu jauh lebih baik daripada semua kehendak kita. Maukah? Oleh karena itu, jangan memaksakan kehendak kita agar kita terhindar dari teriakan, keluhan, tangisan, dan penyesalan di kemudian hari. Jangan. Semoga Tuhan menguatkan hamba-Nya di Parguwe Cahobado Naposona dalam menapaki semua perjalanan hidup kita sebagaimana seruan topik minggu kedua sesudah Trinitatis 9 Juni 2024. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu kedua sesudah Trinitatis 9 Juni 2024 dari 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 11 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Tuhan memuatkan hamba-Nya di Parguwe Cahobado Naposona termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu kedua sesudah Trinitatis buat kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami saat ini. Jauhkan kami dari sifat karakter-karakter memaksakan diri. Oh Bapak Surgawi, biarlah kami setia kepada pimpinan Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki bagi kami yakin, kami percaya itu jauh lebih baik daripada kehendak diri kami sendiri. Terima kasih Bapak untuk semuanya, berkat-berkat buat kami. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya saya peruntukkan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.